ライト、お前をパーティーから追放する。楽しい旅の時間だぜ。生きたい。僕は生きたい。逃がすな、ガルー。助かった。復讐してやる。絶対に奴らを殺せ。Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini Ano Story akan membawakan alur cerita dari serial anime Fall 2025 yang berjudul Shinji Teita Nakama Tachi. Anime ini menceritakan sang MC bernama Light yang mempunyai skill gacha tak terhingga. Saat dia baru menjadi petualang, Light tiba-tiba direkrut oleh sekelompok orang yang terdiri dari berbagai ras. Karena ras manusia merupakan ras terlemah dan sering dihina, Light merasa senang karena mereka mau menerimanya. Tapi ternyata semua itu hanyalah harapan belaka. Karena ternyata mereka mengkhianati Light dan bahkan akan menghabisinya. Beruntung Light berhasil selamat karena tak sengaja berteleportasi ke dasar dungeon. Di sana Light berhasil membangkitkan potensi kekuatan gacha tak terhingga miliknya. Dia berhasil mensummon pelayan dengan level 9999. Dengan kekuatan itu Light pun akan membalas dendam ke orang-orang yang telah menyakiti dan menghinanya. Nah, daripada penasaran mending langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini. Agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scene diawali saat narator memberitahukan jika pada awalnya, dunia ini hanya pusaran berlumpur yang hampa dan kosong. Namun setelah sang dewi menyinarinya dengan cahaya, terbentuklah benua dan terciptalah 9 ras. Ada ras Dragonaut, ras Elf, ras Oni, ras Dwarf, ras Iblis, ras Dark Elf, ras Centaur, ras binatang dan ras manusia. Setelah itu scene kemudian berpindah di saat sang MC kita yang bernama Light pamit kepada keluarganya untuk menjadi petualang di kota. Light berjanji jika dia akan menjadi petualang yang hebat dan akan membuat keluarganya hidup mapan. Singkat waktu nampak sang MC tiba di serikat untuk mendaftar menjadi petualang. Si resepsionis lalu menanyakan apakah Light mempunyai anugerah. Sang MC pun mengiyakannya dan memberitahukan jika ia memiliki skill gacha tak terhingga. Karena resepsionis tak mengetahuinya, jadi Light pun akan memperlihatkannya. Namun saat mencobanya beberapa kali, nampak Light gagal karena gacha yang dia keluarkan sangat ampas. Melihat hal ini, si resepsionis pun mendaftarkan Light mulai dari rang F. Dia juga memberitahukan jika Light bisa melihat daftar pekerjaan di papan sebelah sana. Namun karena tingkat literasi manusia di dunia ini sangat rendah, jadi Light pun tak bisa membaca. Oleh karena itu si resepsionis menawarkan Light pekerjaan, mulai dari mencari kayu bakar, memindai tanah atau gali gambut. Mendengar hal ini dengan senang hati Light pun menerimanya. Setelah itu nampak Light bekerja dengan keras mulai dari siang sampai malam. Tapi meski sudah bekerja seharian, upah yang ia terima hanya cukup membayar penginapan. Light tambah apes karena upah yang ia peroleh dari seharian bekerja diambil paksa oleh para preman. Tak hanya itu, Light juga mendapatkan penindasan dan hinaan dari ras lainnya. Namun sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Gadis elf itu lalu menenangkan Light karena ia tak akan menyakitinya. Ia juga tiba-tiba memeluknya, yang membuat sang MC merasa terkejut karena dia rela berlutut di tanah berlumpur hanya untuk memeluknya. Gadis elf itu juga berkata jika yang dirasakan Light saat ini bukan mimpi, karena mereka adalah anggota persatuan ras. Mereka berasal dari 9 ras yang terlahir dari cahaya Dewi. Mereka juga memperkenalkan diri. Mulai dari Garo yang berasal dari ras binatang, Sasha dari ras elf, Drago dari ras Dragonaut, Diablo dari ras Iblis, Oboro dari ras Oni, Nano dari ras Dwarf, Sione dari ras Dark Elf, hingga Santor dari ras Centaur. Mereka lalu berkata, jika ada manusia yang bergabung maka persatuan ras akan lengkap sempurna. Tak hanya itu, mereka juga berkumpul demi cita-cita luhur,
yaitu menciptakan kesetaraan tanpa adanya diskriminasi antar ras. Dan pada akhirnya Light pun memutuskan menerima tawaran mereka untuk bergabung di kelompok persatuan ras. Dan singkat waktu nampak mereka mulai berburu di dalam dungeon. Setelah menyelamatkan Light, Sasha lalu berkata jika dia terlalu maju ke depan. Saat ini mereka berada di dungeon tersulit dan terbesar di dunia yang bernama Abyssal. Dan anak lemah seperti Light bisa mati meski terkena satu kali serangan. Mendengar hal ini Light hanya bisa menunduk dan meminta maaf. Namun Sasha tak mempermasalahkannya, dan dia nampak mengkhawatirkan Light yang terluka. Melihat hal ini teman-temannya pun menggodanya, yang membuat Sasha tersipu malu. Sasha lalu menjawab jika dia hanya takut reputasi mereka tercoreng, jika ada anggota yang berkurang satu. Drago lalu berkata jika Light tak perlu khawatir, karena mereka suka dengan teh buatan Light. Dan itu sudah cukup bagi mereka. Mendengar hal itu tentu saja membuat Light merasa senang. Setelah berjalan cukup jauh ke dalam dungeon, Drago lalu berkata jika di sini tempat yang cocok. Mendengar hal ini Light pun berpikir jika mereka akan beristirahat. Oleh karena itu ia akan membuatkan teh. Namun sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Light, omae wo party kara tsuihou suru. Mendengar hal ini jelas saja membuat Light merasa kebingungan. Garo lalu memperjelas jika Light telah diusir dari regu. Hal ini terjadi karena mereka sudah tak membutuhkannya lagi. Dan secara tiba-tiba sifat mereka yang baik sekarang menjadi sangat jahat. Mulai dari Sasha yang kesal karena Light lemot banget sehingga ia merasa kesal. Hingga Bao sang MC yang busuk sehingga membuat mereka merasa tersiksa. Mendengar hal ini Light pun seakan tak percaya dan menganggap mereka sedang bercanda. Padahal sebelumnya mereka sangat baik kepadanya. Garo lalu menjawab jika sebelumnya mereka sedang berakting, agar dia betah sama mereka. Diketahui jika mereka melakukan hal ini karena anugerah gacha tak terhingga dari Light. Atasan mereka sempat mengira jika Light adalah master, karena anugerahnya yang sangat aneh. Oleh sebab itu mereka ditugaskan untuk merekrut Light dan mengawasinya dari dekat. Namun ternyata anugerah milik Light sama sekali tak memenuhi kriteria master. Dan karena hal itu saat ini Light sudah tak dibutuhkan lagi. Sasha juga berkata jika ia telah selamat dari masa depan suram. Meski tujuannya untuk mendapatkan bibit dari master, namun ide menikah dengan sampah seperti Light membuatnya merinding tak karuan. Mendengar hal ini Light kembali tak paham dengan pembicaraan mereka. Setelah itu nampak mereka akan menyingkirkan Light sebelum petualang lain datang. Mendengar hal ini jelas saja membuat Light merasa syok. Diketahui jika mereka menerima perintah seperti ini. Patahkan semua kemungkinan terburuk, dan habisi Light untuk berjaga-jaga. Dan sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Melihat Light menjerit mereka pun merasa senang dibuatnya. Tak puas dengan itu, Garo lalu menyiksa Light agar dia menjerit lebih keras. Namun mereka meminta Garo untuk berhenti bermain-main, karena mereka akan beralasan jika yang menghabisi Light ialah para monster. Dan tanpa pikir panjang Garo pun akan langsung menghabisi Light tanpa menyiksanya. Mendengar hal ini Light dengan meneteskan air mata berusaha melarikan diri, dan berkata jika ia tak ingin mati. Dia juga bertanya-tanya mengapa nasibnya jadi begini, dan kenapa ia harus dihabisi. Dan sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Diketahui jika saat ini Light telah berteleportasi ke bagian lain dungeon. Dan setelah berhasil kabur nampak Light merasa lega. Namun meski begitu keadaannya tetap sama. Karena jika bertemu monster Abyssal ia tetap akan langsung dihabisi. Dengan wajah frustasi Light ingin bertemu dengan keluarganya. Ia kembali bertanya-tanya, mengapa nasibnya jadi seperti ini. Padahal mereka sangat baik dan sangat ramah kepadanya. Ia sangat menghargai, menghormati, percaya, dan bahagia bersama mereka. Namun ternyata mereka semua pembohong, dan semuanya hanya dusta. Mereka telah menipunya, membawanya ke dungeon ini dan berusaha menghabisinya. Tak hanya itu mereka juga menatapnya dengan hina, seolah-olah seperti melihat sampah.
Namun setelah berkata hal itu nampak monster abisal datang ke hadapan Light. Monster itu nampak sangat kuat karena berlevel 1000. Melihat hal ini jelas saja membuat Light merasa terkejut. Dan ia seakan tak percaya karena monster ini seharusnya cuma mitos. Light pun pada akhirnya beranggapan jika ia telah dikirim ke dasar dungeon. Light tak ingin mati namun ia tak punya cara untuk melawan. Dan ia hanya punya gacha tak terhingga. Namun sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Melihat wanita itu jelas saja membuat Light merasa terkejut. Wanita itu kemudian bersimpuh di hadapan Light dan langsung menyembuhkan lukanya. Wanita itu kemudian meminta maaf, karena ia tak suka melihat luka yang menodai wajah tampan Light. Jadi karena hal itu ia bertindak lancang dan langsung menyembuhkannya. Melihat lukanya langsung sembuh sontak membuat Light merasa terkejut. Tak lama kemudian nampak wanita itu memanggil Light dengan sebutan Tuan. Ia meminta tuannya itu untuk berkenan memperkenalkan dirinya. Light to moshimasu. Light-sama, nanto subarashii ito toutoki o namae nano deshou. Wanita itu lalu berkata jika prinsip Might yang ia pegang adalah hidup, mengabdi, dan mati hanya demi tuannya. Dan ia bersumpah setia kepada Light. Diketahui jika wanita itu bernama Mei. Dan dia adalah Might pencari abadi level 9999. Dan dia adalah perwujudan kartu super ultra rare dari anugerah gacha tak terhingga milik Light. Mendengar hal ini tentu saja Light tak percaya, karena gacanya hanya anugerah Zong. Dan mustahil bisa mendatangkan orang hebat seperti Nona Mei. Mendengar sang MC memanggilnya Nona, Might itu pun meminta Light memanggilnya Mei saja. Nani tozo? Mei. Arigatou gozaimasu. Setelah itu Mei meminta izin untuk memeriksa anugerah Light dengan skill identifikasi. Mei melakukan hal ini karena ia tak percaya jika anugerah tuannya tak mungkin jelek. Setelah Light mengizinkannya, Mei pun langsung melakukan skill identifikasi. Setelah melihatnya, Mei pun merasa jika tuannya sangat luar biasa dan dia sangat hebat. Anugerahnya dilindungi penyamaran berlapis yang sangat kuat. Dan tanpa levelnya sekarang, mungkin ia tak mungkin bisa melihatnya. Setelah itu Mei lalu berkata jika anugerah tuannya bukanlah anugerah Zong. Diketahui jika anugerah gacha tak terhingga bisa digunakan tanpa batas. Probabilitas kemunculan dan rank kartunya dipengaruhi konsentrasi energi sihir. Dan urutan rank dari yang tertinggi yaitu dimulai dari ekstra, super ultra rare, SSS rare, SS rare, S rare, rare, normal dan error. Mei lalu menjelaskan jika energi sihir bertebaran di udara. Namun energi sihir di atas sana sangat tipis, dan peluang mendapatkan kartu super ultra rare hampir nol. Peluang tersebut akan meningkat drastis jika Light berada di dasar dungeon yang kaya energi sihir seperti ini. Mei lalu menganggap jika tuannya sangat hebat, karena demi menggali potensi gacha tak terhingga, dia turun ke dasar dungeon seorang diri dan berhasil memanggil dirinya. Mendengar hal ini Light lalu membantah jika ia tak datang sendirian. Ia sebelumnya datang bersama teman-temannya, tapi mereka malah mengkhianatinya. Mereka bahkan menebasnya dan memanahnya. Ia sangat percaya mereka, tapi mereka hampir menghabisinya. Kata mereka anugerahnya Zong dan ia hanya manusia sampah. Padahal ia hanya ingin keluarganya hidup lebih mapan. Dan apa salahnya menjadi manusia? Dan hal itu membuat Light merasakan kesakitan yang mendalam. Katanya juga mereka mengejar kesetaraan tanpa diskriminasi. Namun ternyata mereka hanya ingin menipunya. Setelah memeluk sang MC, Mei lalu berkata jika Might seperti dirinya belum bisa memahami kepedihan Light sepenuhnya. Namun dengan kekuatannya menghukum mereka adalah perkara mudah. Mei lalu meminta Light memberikan perintah, dan ia akan memburu para bedebah itu dan menata kepala mereka di hadapan tuannya. Mendengar hal itu Light menolak, karena ia ingin membalas dendam dengan kedua tangannya sendiri. Oleh karena itu ia ingin menjadi lebih kuat. Mendengar hal ini Mei pun mendukungnya, dan akan membantu keinginan tuannya itu. Terlebih lagi ia sangat percaya kepada Light. Mendengar hal itu Light pun tersenyum dan berterima kasih kepada Mei. Tak lama kemudian Light kembali menyalakan gacha tak terhingganya lagi di dasar abisal.
Singkat waktu 3 tahun pun telah berlalu. Nampak di dasar Abyssal Light telah membangun kota yang cukup megah. Di sana terdapat para pelayannya yang setia kepada sang MC. Tak hanya setia, mereka juga sangat mengagumi Light. Tak hanya itu, Light juga membangun kota untuk para penduduk dari ras manusia. Mereka nampak menyayangi Light dan dia sudah dianggap seperti raja. Dan karena para penduduk semakin bertambah setelah 3 tahun, jadi Light akan memperbaiki sistem agar masalah logistik bisa terpenuhi. Diketahui juga jika Light telah mensummon beberapa pelayan terkuat, dan dia menamainya dengan anggota Fornen. Kita pun diperkenalkan anggota itu beserta tugas-tugasnya. Pertama bernama Aoyuki yang bertugas menjelajahi daratan di sekitar Abyssal untuk membuat peta. Meski sifatnya seperti kucing yang bertindak sesuka hati, namun Light merasa senang karena sifatnya sangat lucu. Kedua bernama Ellie. Dia bertugas mengembangkan teknik sihir baru yang diperlukan untuk mendukung rencana Light. Ketiga bernama Nazuna. Dia bertugas berpatroli di dalam istana. Gadis itu memang jago pertarungan jarak dekat, tapi saat melakukan hal lain dia dirasa kurang mampu. Meski begitu, Light merasa jika dia cocok dengan tugas tersebut, karena Nazuna adalah orang yang mampu mencairkan suasana. Setelah itu nampak Light dan Mei bertemu dengan Jack. Melihat Jack memanggil Light tanpa sebutan tuan, jelas saja membuat Mei merasa kesal. Namun Light tak mempermasalahkannya, karena ia telah mengizinkan Jack bersikap santai kepadanya. Dan ternyata Jacklah yang telah melatih sang MC selama ini. Setelah itu nampak Light akan latih tanding dengan Jack. Setelah selesai latihan, Jack berkata jika pergerakan tubuh Light sudah lebih baik. Karena hanya ada sedikit orang yang menandingi sang MC di Abyssal. Jadi Jack yakin tak ada lawan yang bisa menandinginya di atas. Namun meski begitu mereka belum tahu kapasitas lawan di atas sana. Dan Light tak akan lengah demi bisa membalas mereka. Keesokan harinya nampak Light bertemu dengan Fornen. Melihat kedatangan Light, jelas saja membuat mereka merasa senang dibuatnya. Karena seperti diketahui, semua pelayan terutama yang perempuan sangat tergila-gila kepada sang MC. Tak lama kemudian muncul monster Hellhound di hadapan mereka. Melihat monster itu, tubuh Light tiba-tiba bergetar, karena ia mengingat kenangan buruk tersebut. Namun sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Nampaknya mereka sangat kesal karena monster itu telah berani membuat tuannya tak nyaman. Namun sesaat kemudian Light menghentikan mereka, karena ia sudah tak apa-apa. Ia juga meminta maaf kepada monster itu, karena mereka telah menakut-nakutinya. Setelah itu Light lalu memberitahukan jika ia sudah mendapatkan kabar dari Mei. Jadi ia ingin mereka bersiap-siap, karena mangsanya kali ini sudah terpancing. Dan ternyata mangsa Light pertama ialah Garo dari ras binatang.